Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang Pak Beni, selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Irfan Fatoni, lalu ada teman saya Yonatan Yurius Devanda, lalu ada juga Genation Gary. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Introducing to Strategic Management. Next. Mungkin untuk menghemat waktu, presentasi akan langsung saya mulai. Yang pertama ada manajemen strategi. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan manajemen strategi? Menurut Whelan 2012, manajemen strategi adalah seperangkat keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan performa jangka panjang atau bisa disebut juga menjaga kelangsungan dari suatu perusahaan. Manajemen strategi digunakan untuk membantu sebuah perusahaan untuk dapat beroperasi di lingkungan yang dinamis dan kompleks. Lalu selanjutnya ada kebijakan bisnis. Apa sih yang dimaksud dengan kebijakan bisnis? Kebijakan bisnis adalah sebutan awal dari keputusan strategis, di mana kebijakan bisnis berisikan pedoman dasar yang dibentuk oleh organisasi untuk mengatur tindakannya. Kebijakan ini menentukan batas-batas bagaimana sebuah keputusan lain dibuat. Kebijakan bisnis juga berkaitan dengan cara sebuah perusahaan untuk memperoleh sumber daya yang akan digunakan guna mencapai tujuan organisasi. Dalam manajemen strategi terdapat 4 cakupan. Yang pertama ada environmental scanning, lalu ada strategi formulation, lalu ada strategi implementation, lalu ada evaluation and monitoring. Untuk selanjutnya penjelasan akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan lanjutkan. Selanjutnya ada environmental scanning. Itu adalah proses pemantauan, evaluasi, dan penyebaran informasi dari lingkungan eksternal dan internal hingga orang-orang dalam perusahaan. Tujuannya adalah mengidentifikasi faktor strategis, di mana elemen eksternal dan internal yang akan menentukan masa depan sebuah perusahaan. Cara yang paling sederhana dalam melakukan pemindaian lingkungan adalah melakukan analisis SWOT, yakni menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebagai faktor strategis bagi suatu perusahaan. Analisa SWOT bukan hanya mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki perusahaan, tetapi juga mengidentifikasi peluang yang belum dilakukan oleh perusahaan karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Bila diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini memiliki dampak yang sangat besar atas rancangan suatu strategi yang handal. Ya, untuk penjelasan yang lebih rinci mengenai faktor-faktor tersebut, yang pertama itu ada kekuatan atau strength. Kekuatan ini adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan yang relatif terhadap pesaing dan kebutuhan dasar yang dilayani atau ingin dilayani oleh perusahaan. Kekuatan ini adalah komparatif bagi perusahaan di pasar. Selanjutnya ada kelemahan atau weakness. Kelemahan ini adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kemampuan yang secara serius menghambat kinerja efektif perusahaan. Yang ketiga ada peluang atau opportunities. Peluang adalah situasi yang menguntungkan di lingkungan perusahaan, seperti sebuah tren. Itu adalah salah satu penting sumber dari peluang itu. Yang keempat, ada ancaman atau threat. Ancaman adalah gangguan besar pada posisi saat ini dan apa yang diinginkan perusahaan. Next.
Ya, selanjutnya ada strategi formulasi atau perumusan strategi. Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen yang efektif, peluang dan ancaman lingkungan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Nah, strategi formulation ini termasuk proses yang mendefinisikan misi perusahaan, menentukan tujuan yang dapat dicapai, mengembangkan strategi, dan menetapkan pedoman kebijakan. Oke, yang pertama, tadi ada misi perusahaan atau organisasi. Itu merupakan tujuan atau alasan keberadaan sebuah organisasi. Hal ini menunjukkan apa yang diberikan perusahaan kepada masyarakat, baik jasa maupun produk. Yang kedua ada tujuan. Oke, tujuan yang ingin dicapai merupakan hasil akhir dari kegiatan yang sudah direncanakan. Mereka harus dinyatakan sebagai kata kerja tindakan dan memberitahu apa yang harus dicapai, kapan, dan diukur jika memungkinkan. Tercapainya tujuan perusahaan harus menghasilkan pemenuhan misi dari perusahaan. Alhasil, inilah yang masyarakat berikan kembali kepada perusahaan ketika perusahaan melakukan pekerjaan dengan baik dalam memenuhi misinya. Yang ketiga ada strategi korporasi atau strategi perusahaan, yaitu penetapan rencana induk yang secara komprehensif yang menyatakan bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Ini memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan kerugian kompetitif. Dan yang terakhir ada pedoman kebijakan. Ini itu pedoman luas untuk pengambilan keputusan yang menghubungkan perumusan strategi dengan implementasinya. Perusahaan menggunakan kebijakan untuk memastikan bahwa karyawan di seluruh perusahaan membuat keputusan dan mengambil tindakan yang mencerminkan misi, tujuan, dan strategi perusahaan. Next. Nah, di dalam perusahaan bisnis pada umumnya itu mempertimbangkan 3 jenis strategi. Terdapat strategi korporat, bisnis, dan fungsional. Dan yang pertama, strategi korporat. Ini menggambarkan arah perusahaan secara keseluruhan dalam hal pendekatannya menuju pertumbuhan dan pengelolaan berbagai bisnis dari lini produknya. Perusahaan strategi biasanya sesuai dengan 3 kategori utama, stabilitas, pertumbuhan, dan penghematan. Selanjutnya ada strategi bisnis. Biasanya terjadi pada unit bisnis atau tingkat produk. Melalui peningkatan posisi kompetitif produk atau jasa perusahaan dalam industri atau segmen pasar tertentu yang dilayani oleh unit bisnis tersebut. Strategi bisnis mungkin cocok dalam 2 kategori, yakni strategi kompetitif dan kooperatif. Selanjutnya ada strategi fungsional, yaitu pendekatan yang lingkup fungsional untuk mencapai tujuan dan strategi unit bisnis atau perusahaan dengan memaksimalkan produktivitas sumber daya. Dengan tujuan untuk mengembangkan dan memelihara kompetensi khusus guna memberikan keunggulan kompetitif, baik perusahaan atau unit bisnis. Oke, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada strategic implementation. Strategic implementation atau implementasi strategi adalah proses di mana strategi dan kebijakan diterapkan melalui pengembangan program, anggaran, dan juga prosedur. Proses ini mungkin melibatkan perubahan dalam keseluruhan budaya, struktur, dan atau sistem manajemen dari seluruh organisasi. Kecuali ketika perubahan drastis di seluruh perusahaan diperlukan. Bagaimanapun, implementasi strategi biasanya dilakukan oleh manajer tingkat menengah dan bawah dengan tinjauan oleh manajemen puncak. Kadang-kadang disebut sebagai perencanaan operasional. Implementasi strategi seringkali melibatkan keputusan sehari-hari dalam alokasi sumber daya. Yang pertama ada program.
yaitu program adalah pernyataan kegiatan atau langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai rencana sekali pakai. Strategi ini berorientasi pada tindakan. Hal ini akan melibatkan aktivitas seperti restrukturisasi perusahaan, mengubah budaya internal perusahaan, atau memulai upaya penelitian yang baru. Yang kedua, ada anggaran. Anggaran adalah pernyataan program perusahaan dalam bentuk mata uang, digunakan dalam perencanaan dan kontrol. Anggaran mencantumkan biaya terperinci dari setiap program. Banyak perusahaan menuntut persentase pengambilan investasi, sering disebut tingkat rintangan. Sebelum manajemen akan menyetujui sebuah program baru, perlu dipastikan bahwa program baru akan secara signifikan menambah kinerja dan dengan demikian membangun nilai pemegang saham. Anggaran tidak hanya berpikir rincian strategi baru dalam tindakan, namun juga menentukan laporan keuangan yang berperforma buruk juga menentukan laporan keuangan performa dampak yang diharapkan pada masa depan keuangan perusahaan. Yang ketiga ada prosedur atau yang disebut standar operasi prosedur adalah sistem urutan langkah-langkah atau teknik yang menjelaskan secara rinci bagaimana tugas atau pekerjaan tertentu harus dilakukan. Mereka biasanya merinci berbagai kegiatan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan program perusahaan. Oke, boleh selanjutnya. Baik, yang terakhir ada evaluasi dan pengendalian. Evaluasi dan pengendalian adalah proses di mana aktivitas perusahaan dan hasil kinerjanya dipantau sehingga kinerja aktual dapat dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Manajer di semua tingkatan menggunakan informasi yang dihasilkan untuk mengambil tindakan korektif dan menyelesaikan masalah. Meskipun evaluasi dan kontrol adalah elemen utama terakhir dari manajemen strategis, itu juga dapat menunjukkan kelemahan dalam rencana strategis yang diterapkan sebelumnya, dan dengan demikian merangsang keseluruhan proses untuk memulai lagi. Kinerja. Kinerja adalah hasil akhir dari aktivitas. Ini mencakup hasil aktual dari strategi proses manajemen. Praktik manajemen strategis dibenarkan dalam hal kemampuannya untuk meningkatkan kinerja organisasi. Biasanya diukur dalam hal keuntungan dan pengembalian pada investasi. Agar evaluasi dan pengendalian menjadi efektif, manajer harus memperoleh informasi yang jelas, cepat, dan informasi tidak bisa dari orang-orang di bawah mereka dalam hierarki perusahaan. Dengan menggunakan informasi ini, manajer membandingkan apa yang sebenarnya terjadi dengan apa yang semula direncanakan pada tahap perumusan. Kemudian ada karakteristik membuat sebuah keputusan disebut sebagai keputusan strategis. Keputusan strategis berhubungan dengan masa depan jangka panjang dari seluruh organisasi. Dan keputusan strategis memiliki 3 karakteristik. Yang pertama itu langka, di mana keputusan strategis tidak biasa dan biasanya tidak memiliki presiden untuk diikuti. Yang kedua ada konsekuensial, di mana keputusan strategis membutuhkan sumber daya yang substansial dan menuntut banyak hal, komitmen dari orang-orang di semua tingkatan. Yang terakhir ada mengarahkan atau direktif, di mana keputusan strategis menetapkan pasak untuk keputusan yang lebih rendah dan tindakan di masa depan di seluruh organisasi. Baik. Selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.